Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahlevi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas Ilmu Komunikasi P. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang teori tipologi. Nah, apa itu teori tipologi? Teori tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu atas dasar faktor-faktor tertentu. Misalnya karakteristik fisik, psikis, pengaruh dominan, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Adapun jenis teori tipologi ini yaitu tipologi konstitusi, tipologi temperamen, dan tipologi kebudayaan. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu tipologi konstitusi. Tipologi konstitusi adalah tipologi yang dikembangkan atas dasar aspek-aspek jasmania, baik yang tampak seperti bentuk fisik maupun yang tidak tampak seperti susunan saraf, otak, darah, dan sebagainya dalam penentuan ciri-ciri seseorang. Di dalam tipologi konstitusi ini ada beberapa pendapat tokoh dalam teori ini. Yang pertama adalah tipologi Hippocrates Galenus, yang mengemukakan bahwa di dalam tipologinya Galenus menggunakan 4 cairan yang terdapat dalam tubuh manusia, yaitu darah, limpa, empedu kuning, dan empedu hitam. Dengan 4 macam cairan ini, Galenus menggolongkan manusia atas 4 tipe, yaitu misalnya orang yang terlalu banyak darah yang tubuhnya disebut orang sanguinisi, sifatnya disebut sanguinis, dengan karakteristiknya ekspansif, lincah, selalu riang, optimis, mudah tersenyum, dan tidak mudah putus asa. Tipe yang kedua yaitu orang yang mempunyai banyak limpa. Orang yang mempunyai banyak limpa dalam tubuhnya disebut orang flegmatisi, sedangkan sifatnya disebut flegmatis. Nah, adapun karakteristiknya seperti tenang, dingin, sabar, dan tidak mudah terpengaruh. Tipe yang ketiga, orang yang terlalu banyak empedu kuning. Nah, orang yang banyak empedu kuning dalam tubuhnya disebut orang kolerisi, sedangkan sifatnya disebut koleris. Dan adapun ciri-ciri karakternya seperti dia garang, lekas marah, mudah tersinggung, penendam, dan serius. Nah, tipe yang keempat yaitu orang yang mempunyai banyak empedu hitam. Nah, di dalam tubuhnya, orang yang mempunyai empedu hitam di dalam tubuhnya disebut orang melancholerisi, sifatnya disebut melancholis. Nah, adapun karakternya seperti kaku, muram, penakut, dan pesimis. Nah, yang kedua, tipologi Sigaud. Nah, tipologi Sigaud ini menyusun tipologinya atas 4 dasar macam fungsi tubuh, berbeda dengan tipologi Hippocrates Galenus tadi melalui 4 cairan tubuh, sedangkan tipologi Sigaud melalui 4 macam fungsi tubuh, yaitu yang pertama motorik, pernapasan, pencernaan, dan susunan syaraf sentral. Nah, berdasarkan dari 4 fungsi tersebut, Sigaud menggolongkan lagi manusia atas 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang kuat fungsi motoriknya termasuk tipe muskuler dengan ciri-cirinya anggota badannya serba panjang, berspir, dan serba bersudut. Dan yang kedua, orang yang kuat pernapasannya termasuk tipe respiratoris dengan ciri-cirinya bentuk dadanya membusung, wajahnya lebar. Dan yang ketiga adalah orang yang kuat pencernaannya termasuk tipe digestif dengan ciri-cirinya perutnya besar, pinggangnya lebar. Yang keempat, orang yang kuat susunan syaraf sentralnya, termasuk tipe cerebral dengan ciri-ciri langsing, tulang tengkorak bagian atas besar. Nah, setelah tipologi konstitusi ada yang namanya tipologi temperamen. Nah, tipologi temperamen adalah tipologi yang berdasarkan konstitusi psikis yang berhubungan dengan konstitusi jasmani. Di dalam teori tipologi temperamen ada beberapa tokoh seperti Hemans dan Ewald yang mengungkapkan pendapatnya tentang tipologi temperamen. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tipologi Hemans. Dalam teorinya, ia menggolongkan 3 prinsip dasar, yaitu emosionalitas, aktivitas, dan fungsi sekunder. Nah, emosionalitas artinya banyak sedikitnya seseorang dipengaruhi oleh kehidupan perasaannya. Orang yang memiliki emosionalitas yang kuat memiliki ciri-ciri seperti lekas memihak, fantasinya kuat, tulisan dan bicaranya aneh, kurang mencintai kebenaran, mudah marah, senang sensasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas
yaitu banyak sedikitnya seseorang menyatakan isi jiwanya dalam bentuk perbuatan. Orang yang aktivitasnya kuat memiliki ciri-ciri seperti suka bekerja, mudah bertindak, hobinya banyak, mudah mengatasi kesulitan, dan tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga adalah fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder artinya kuat atau tidaknya seseorang menyimpan kesan di dalam jiwanya. Sebagai lawan fungsi sekunder adalah fungsi primer, yaitu bila seseorang hanya sebentar saja menyimpan kesan itu di dalam jiwanya. Orang yang memiliki fungsi sekunder yang kuat memiliki ciri-ciri seperti betah di rumah, taat kepada adat, setia dalam persahabatan, besar rasa terima kasihnya, suka menyesuaikan diri, dan konsekuen. Nah, yang kedua adalah tipologi Ewart. Nah, tipologi Ewart ini ia mengasumsikan bahwa bila kita menerima rangsangan dari luar, maka rangsangan tersebut diolah oleh tubuh kita, kemudian direaksikan keluar dalam bentuk perbuatan atau kelakuan. Nah, adapun dasar pembagian teorinya ini adalah yang pertama adalah penerimaan rangsang. Nah, Ewart membedakan antara kepekaan bagi gejala jiwa yang rendah dan kepekaan bagi gejala jiwa yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan kesan. Nah, adanya bekas-bekas yang ditinggalkan oleh kesan, bekas itu berpengaruh kepada perbuatan orang di waktu kemudian. Yang ketiga, pengolahan rangsang. Nah, dalam hal ini, Ewart membedakan pengolahan rangsang oleh kesadaran dan pengolahan rangsang oleh pengaruh. Yang keempat, yaitu reaksi balik dari rangsang. Nah, kemampuan mengadakan reaksi balik terhadap rangsangan ini akan nampak dalam perbuatan atau kelakuan seseorang. Setelah tipologi konstitusi, tipologi temperamen, ada yang namanya tipologi kebudayaan. Nah, dalam tipologi ini dijelaskan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh kebudayaan. Karena kebudayaan itu sendiri berada di sekitar kita, di lingkungan kita sehari-hari. Nah, kebudayaan menurut Kiai Haji Dewantara adalah hasil budidaya manusia yang dapat dipergunakan untuk memudahkan hidup manusia. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat dalam tipologi kebudayaan ini seperti Resman dan Spenger. Nah, tipologi Resman. Nah, dalam teorinya, Resman menggolongkan manusia atas 3 golongan, yaitu orang-orang yang pribadinya ditentukan oleh tradisi, orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh rohaninya, dan orang yang mendasarkan dirinya pada norma-norma yang dikemukakan oleh orang lain kepadanya. Nah, Resman menganggap dapat memperlihatkan bahwa periode kebudayaan yang lama saling menyusul satu sama lain, di mana pada pokoknya terdapat orang-orang yang selalu termasuk satu di antara ketiganya. Nah, selanjutnya tipologi Spenger. Nah, menurut Spenger, kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh 2 macam kehidupan jiwanya, yaitu jiwa subjektif dan jiwa objektif. Nah, menurut Spenger, manusia ini dapat dibedakan atas 6 nilai kebudayaan berdasarkan besar pengaruhnya terhadap jiwa subjektif tersebut. Yang pertama yaitu manusia ekonomi. Nah, manusia ekonomi ini memiliki ciri-ciri seperti senang bekerja, senang mengumpulkan harta, agak kikir, bangga dengan hartanya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah manusia politik. Manusia politik memiliki sifat-sifat seperti ingin berkuasa, tidak ingin kaya, berusaha menguasai orang lain, kurang mencintai kebenaran. Nah, yang ketiga ada manusia sosial. Manusia sosial ini memiliki ciri-ciri seperti senang berkorban, pandai, senang mengabdi kepada Tuhan, pandai bergaul. Nah, yang keempat ada manusia berilmu pengetahuan. Nah, ciri-cirinya seperti senang membaca, gemar berpikir dan belajar, tidak ingin kaya, dan ingin serba tahu. Nah, yang kelima yaitu manusia berkesenian. Ciri-ciri manusia berkesenian ini seperti dia hidup bersahaja, senang menikmati keindahan, gemar mencipta, dan mudah bergaul dengan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada manusia agama. Nah, ciri-ciri manusia agama ini seperti senang memuja, hidup hanya untuk Tuhan dan akhirat, kurang senang harta, dan senang menolong sesama. Nah, jadi kesimpulannya itu tipologi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tipologi konstitusi, tipologi temperamen, dan tipologi kebudayaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.